Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Fa ahlan wa sahlan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dalam video pembelajaran ilmu tajwid praktis ITP bersama saya Sugeng Haryadi. Alhamdulillah, pada video-video sebelumnya telah kita kupas bersama kembali hukum nun sukun dan tanwin yang terdiri dari idhar halqi, idgham bi gunah dan idgham bila gunah, iqlab serta ikhfa. Pada video kali ini insya Allah kita akan mengkaji kembali hukum tajwid yang kedua setelah nun sukun dan tanwin yang kita kenal dengan nama gunnah. Sekali lagi, gunnah. Apa itu gunnah? Secara bahasa, gunnah dalam bahasa Arab itu artinya mendengung. Dalam ilmu tajwid, yang dimaksud dengan gunnah itu adalah membaca dengan dengungan. Kapan itu? Ketika kita membaca mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid juga. Seberapa panjang bacaan dengungan itu? 2 harokat. Mari kita lihat contohnya seperti apa untuk lebih jelasnya. Pada kolom yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita kembali baca contoh-contoh gunnah pada mim yang bertasdid seperti yang tertera pada kolom yang pertama. Thumma. Contoh kedua, falamma. Fa'ummuhu summun ummiyuna. Dan contoh yang terakhir, perhatikan contoh mim yang bertasdid dengan bacaan gunnah. Amina. Dan pada kolom yang kedua, perhatikan contoh nun yang bertasdid yang dibaca dengan dengungan yang kita kenal dengan nama sekali lagi gunnah. Inna an-nasi an-nuri yamunnuna an-nisa'u inni. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, contoh-contoh bacaan gunnah pada mim yang bertasdid. Begitu juga dengan nun yang bertasdid. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita masuk pada pembahasan hukum tajwid yang ketiga, yaitu hukum mim sukun. Bagaimana cara membaca mim sukun? Ada 3 cara. Yang pertama disebut dengan ikhfa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ikhfa syafawi. Ikhfa seperti pada hukum nun sukun dan tanwin artinya menyamarkan. Namun dalam hal ini yang dimaksud dengan ikhfa syafawi berarti menyamarkan bacaan mim yang bersukun ketika bertemu dengan huruf ba. Cara membaca mim sukun yang kedua disebut dengan idgham shaghir atau idgham syafawi. Seperti pada nun sukun dan tanwin juga, idgham berarti memasukkan, namun dalam hal ini yang dimaksud dengan idgham syafawi memasukkan huruf mim bersukun pada mim yang berharokat setelahnya. Dan cara membaca mim sukun yang ketiga disebut dengan bacaan idhar syafawi. Idhar, sekali lagi artinya memperjelas, dan yang dimaksud idhar syafawi itu memperjelas bacaan mim yang bersukun tersebut apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain ba dan mim. Jadi bertemu dengan 26 huruf hijaiyah yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ikhfa syafawi, idgham syafawi ataupun idhar syafawi
Kenapa disebut syafawi? Karena mim itu keluar atau makhrajnya dari dua bibir. Syafah itu artinya bibir. Syafataini dua bibir. Nah, mim sukun karena keluar dari dua bibir tersebut, maka bacaan-bacaan yang berkaitan dengan mim sukun ini disebut dengan ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan idhar syafawi. Ikhfa dan idgham harus disertai dengan ghunnah. Nah, ini barangkali yang perlu kita perjelas Bapak Ibu sekalian. Idhar artinya memperjelas. Artinya memperjelas berarti tidak ada dengungan ataupun menyamarkan ataupun memasukkan tidak. Nah, ketika kita membaca ikhfa, menyamarkan, dan idgham, maka harus disertai dengan dengungan atau ghunnah. Seperti apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat contoh bacaan-bacaan mim sukun. Yang pertama, al-ikhfa asy-syafawi, bacaan ikhfa syafawi. Wa ma hum bimu'minin. Perhatikan dengungan pada bacaan mim sukun ketika bertemu dengan ba. Hum bi. Nah. Contoh kedua, al-idgham syafawi, idgham syafawi. Fi qulubihim maradun. Dan yang terakhir al-idhar asy-syafawi, bacaan idhar syafawi. Walahum adabun. Sekali lagi, karena dalam bacaan idhar syafawi mim bertemu dengan 26 huruf selain ba dan mim yang harus diperjelas bacaan mimnya, maka tidak ada ikhfa, tidak ada idgham, dan apalagi ghunnah atau dengungan. Demikian video kita pada kali ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tentang bacaan mim yang bertasdid, nun bertasdid, dan juga bacaan mim sukun. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.